Two, three, take. Shalom, shalom anak-anak Super Kids yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali di ibadah online dan onsite dari Super Kids. Senang sekali ya, kita udah berjumpa lagi di minggu ketiga di bulan April. Kira-kira adik-adik tahu nggak, hari Minggu ini adalah hari yang spesial banget. Ayo, siapa yang tahu hari Minggu ini hari apa? Iya, hari Minggu ini kita memperingati hari Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat Agung yang kemarin itu Tuhan Yesus berkorban buat kita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini Tuhan Yesus menyatakan kekuatannya, kehebatannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Nah, adik-adik senang sekali ya kita berjumpa lagi di ibadah Paskah pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menebus kami dan Tuhan juga sudah menyelamatkan kami. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar apa yang kami dengar dapat menjadi berkat buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, dari Super Kids, pintar sekali semuanya sudah berdoa dengan baik, dengan semangat. Yuk sekarang kita duduk dengan bagus ya. Duduk yang rapi yang ada di gereja. Ingat untuk menjaga protokol kesehatan. Jangan deket-deket sama temennya. Pakai masker. Oke, sip. Yang di rumah tetap semangat. Kalau mau ibadah harus siap. Sudah mandi, sudah makan, jangan ibadah sambil makan ya adik-adik ya. Yuk kita hormati Tuhan, yuk kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang di hari Paskah ini Kak Gebi mau melanjutkan tema khotbah pada bulan April. Bulan April ini kita sudah bahas yang namanya Arrow atau anak panahnya Tuhan. Kita adalah anak-anak panahnya Tuhan yang siap dipakai Tuhan untuk melawan iblis, melawan yang namanya kejahatan, yang namanya dosa. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi terang buat sekitar kita. Nah adik-adik, tahu nggak sih ternyata anak panah itu juga bisa bengkok loh adik-adik. Karena mungkin dipakai terus bengkok gitu ya. Atau kena panas terus dia bisa bengkok. Nah adik-adik, kalau anak panah itu yang harusnya lurus terus menjadi bengkok, itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena kalau dilepaskan, kalau ditarik gitu ya, itu akan bisa nggak sesuai dengan arah gitu ya adik ya. Kemana-mana gitu loh. Jadi nggak langsung pada tujuannya, nggak bisa, dia bisa rusak kemana-mana. Nah adik-adik, karena itu kalau anak panah yang bengkok itu nggak bisa dipakai, supaya bisa dipakai anak panah itu harus diluruskan. Nah gimana caranya? Yuk kita lihat caranya ya di video klip berikut ini.
Oke deh, kita sudah lihat tadi videonya ya, bagaimana anak panah yang bengkok itu diluruskan. Nah adik-adik, seperti yang minggu-minggu lalu kita sudah bahas, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ini harus mau diproses ya, harus mau mendapatkan teguran dan nasihat. Nah, gimana caranya sih menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang sesuai dengan firman Tuhan, menjadi anak-anak panah yang lurus, yang bisa tepat pada sasaran? Kita harus mau diproses. Salah satu prosesnya adalah diluruskan. Nice. Diluruskan di sini dimaksud dengan kita harus mempunyai hati yang tulus, hati yang enggak bengkok-bengkok. Ya, kita mempunyai hati yang tulus dan murni untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dengan tidak ada satupun maksud tersembunyi. Gimana maksudnya itu ya? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Juga melayani Tuhan dan mengasihi sesama kita tanpa menginginkan suatu imbalan. Nah gitu adik-adik maksudnya. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang murni hatinya. Salah satu contoh nih, ada contohnya di Alkitab ya. Gimana itu adalah murid Tuhan, dekat sama Tuhan ya, setiap hari sama Tuhan, termasuk dalam 12 murid Yesus, tetapi mempunyai hati yang tidak murni. Jadi sehingga apa yang dia lakukan itu ternyata untuk kepentingannya sendiri ya adik-adik ya. Itu Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau kita menjadi itu. Nah kita hari ini belajar ya dari Bapak Yudas Iskariot. Ya Pak Yudas Iskariot ini adalah salah satu murid Tuhan yang menjual Tuhan Yesus. Kita baca langsung ayatnya ya. Kita buka di Yohanes 12 ayat 1-8. Ini adalah bukti bagaimana Yudas Iskariot itu tidak tulus hatinya. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat ketiga, maka Maria mengambil setengah kadi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus kepadanya, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat yang terakhir, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Nah adik-adik, dari cerita ini dari Yohanes 12 ayat 1-8, kita mengerti ya bagaimana Bapak Yudas Iskariot ini yang awalnya terlihat baik ya. Kok minyak itu kok enggak dijual aja sih? Kok enggak dikasihkan kepada orang miskin? Kan orang miskin kan lebih butuh uang. Are you serious? Pada saat Marta meminyaki kaki Tuhan Yesus itu adik-adik, ya Yudas maunya minyaknya itu dijual dan uangnya dibagi-bagikan kepada orang miskin. Kelihatannya baik ya adik-adik ya, kelihatannya baik, wah Yudas ini terlihat baik ya, memperhatikan orang miskin ya. Tetapi sebenarnya dia punya maksud tersembunyi, yaitu apa? Dia tuh pencuri. Suka mengambil uang kas. Jadi kalau udah dijual tuh uangnya disimpan sama dia, nanti uangnya ditilep sama dia, dicuri, dikorupsi adik-adik. Nah ternyata itu loh maksud tersembunyinya. Nah kita sebagai anak Tuhan kita harus belajar ya adik-adik. Kita gak boleh punya hati yang tidak tulus sama Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita harus punya hati yang tulus. Kita gak boleh
mau berpikirnya gini, aku mau bantu deh, aku mau pelayanan ini deh, siapa tahu nanti aku jadi terkenal. Nah itu enggak boleh adik-adik, kita punya maksud terselubung. Nah aku mau membantu bapak ini deh, siapa tahu nanti aku dikasih hadiah. Nah itu yang Tuhan tidak mau. Sebagai anak Tuhan kita harus mempunyai hati yang tulus hati dan murni hati dalam membantu orang, dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan juga adik-adik. Yang mengerti kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Oke deh. Nah tadi Tuhan berbicara kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus punya hati yang murni, hati yang tulus. Walaupun kita harus berkorban untuk orang lain, kita nggak boleh minta yang namanya imbalan. Nah adik-adik yuk kita buka yuk. Di ayat firman Tuhan juga ada loh adik-adik yang menyebutkan hal ini. Kita buka bersama ya di Kolose 3 ayat ke-23. Yuk kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama. Kolose 3 ayat ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi dengan lebih semangat. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin adik-adik ya. Jadi Tuhan menginginkan kita kalau kita membantu teman kita, mungkin ada teman kita yang gak bisa dalam pelajaran, kita bantu dia seperti kita melakukannya untuk Tuhan adik-adik ya. Jadi kalau juga ada misalnya orang tua kita bilang, Budi, mama tolong dong ambilkan barang di atas gitu ya. Di lantai 2 mungkin rumahnya tingkat 2 jadi mamanya capek ya. Ambil di tingkat 2. Tapi Budinya dalam hati gini, aku mau bantuin mama. Pasti mama kasih aku permen nanti. Nah ini adalah sikap yang salah adik-adik. Jadi kita harus mau menolong sesama kita, apalagi orang tua kita, saudara-saudara kita. Kita menolong dengan hati yang murni, tanpa menginginkan imbalan atau motif lain adik-adik. Ya, kita harus mau berkorban adik-adik, karena Tuhan Yesus juga berkorban buat kita. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya, menebus kita, menyelamatkan dosa kita yang harusnya kita dihukum, tapi karena Tuhan cinta sama adik-adik Super Kids, maka Tuhan yang menggantikan posisi kita. Tuhan memberikan kita keselamatan. Kita udah lepas dari yang namanya jeratan dosa. Maka itu Tuhan mau anak-anak Super Kids juga bebas dari jeratan dosa. Enggak pakai yang namanya hati bengkok-bengkok gitu ya adik-adiknya. Hati kita harus lurus sehingga kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Anak-anak panah yang lurus, anak-anak panah yang bisa langsung tepat sasaran di tangan pahlawan. Oke adik-adik Super Kids, kita belajar hari ini bagaimana kita harus mau menjadi anak-anak Tuhan yang dimurnikan. Walaupun susah, walaupun kelihatannya berat ya adik-adik ya, tapi kita harus minta pertolongan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku jadi anak Tuhan yang murni hati, tulus hati, mau melayani Engkau dengan sepenuh hati, beribadah dengan sepenuh hati, menolong orang tua dengan sepenuh hati, belajar di sekolah dengan murni hati dan tulus hati, supaya kami dapat menjadi berkat dan menjadi anak panah Tuhan yang luar biasa. Oke adik Super Kids, yuk sama-sama kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau berkorban dan punya hati yang murni dan tulus. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan tanpa motif lain. Kami percaya Tuhan menolong dan memampukan setiap kami. Kami mau serahkan hidup kami, kesehatan kami, orang tua kami, sekolah kami, dan masa depan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.
Inoki Dedek Super Kids. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.